at mabibigay ko rin sa iyo yung pinangako kong magandang buhay. Dalam hidup ini, ada banyak cara bagi seseorang untuk mencari harapan. Namun tidak semua harapan membawa kebaikan. Sebagian cara justru lebih sering menjerumuskan orang. Salah satunya adalah judi. Judi seringkali terlihat seperti jalan cepat untuk mendapatkan uang. Karena sekali menang, seseorang merasa dirinya sedang beruntung. Namun tanpa disadari, kemenangan kecil itu justru menjadi pintu masuk menuju kerugian yang jauh lebih besar. Di video kali ini mengisahkan tentang seorang pria miskin yang awalnya hanya bekerja menjadi perawat ayam aduan, tapi akhirnya terjerumus ke dalam perjudian. Sebenarnya istri dari pria ini udah melarangnya untuk berjudi, namun larangan itu malah diabaikan dengan harapan dia bisa mendapatkan banyak uang dari judi. Ya, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Cerita film ini diawali dari adegan judi sabung ayam kecil-kecilan yang diikuti oleh seorang pria bernama McCoy. Awalnya kegiatan mereka berlangsung dengan tenang, tapi polisi tiba-tiba datang ke tempat itu yang membuat McCoy dan orang-orang lainnya lari kocar-kacir. Begitu sampai di rumah, McCoy lalu curhat kepada istrinya bernama Krista, kalau hasil yang dia dapatkan hari ini sangat kecil. Sebenarnya Krista tidak masalah dengan berapapun jumlah pendapatan mereka. Namun McCoy ternyata ingin keluar dari kehidupan ini dan membuat hidup Krista menjadi lebih bahagia. At mabibigay ko rin sa iyo yung pinangako kong magandang buhay. Keesokan harinya, McCoy dan rekan kerjanya bernama Diego bekerja seperti biasa di peternakan ayam milik seorang pria bernama Samuel. Di tempat itu, McCoy dan Diego bertugas untuk merawat ayam jantan aduan, karena Samuel sering mengadakan sabung ayam dengan taruhan besar yang hanya diikuti oleh para penjudi kaya. Ano naman ho dito, sir? Katatapos lang ho namin magpakain. Ayos, malaki-laki kinita natin ah. Adegan film kemudian beralih ke Krista, yang bekerja sebagai pedagang kecil di tempat sabung ayam kecil-kecilan. Hari itu, Krista dihampiri oleh sahabatnya bernama Mika, yang bekerja sebagai PSK. Namun Mika mengeluh kalau akhir-akhir ini, dia sama sekali belum mendapatkan pelanggan kaya. Iinting makuha. Nasanay ka lang kasi sa malakihang tayo. Kukuripot. Pagkatapos nilang... Beberapa waktu yang lalu, Mika sebenarnya banyak mendapat pelanggan kaya dari tempat Samuel. Tapi dia malah mencuri uang milik pelanggan dan ketahuan. Sejak saat itu, Mika dilarang masuk ke kawasan Samuel. Jadi dia mencoba meminta bantuan kepada Krista dan McCoy agar membawanya masuk kembali. Tapi Krista tidak berani karena hal itu sangat beresiko. Ibigan tayo. Pero mapapahamok ako sa gusto mong mangyari. Karena gagal meminta bantuan dari Krista, Mika lalu memiliki ide untuk merayu Diego bercocok tanam dengan imbalan Diego harus membantunya masuk ke kawasan Samuel. Sesuai janjinya kemarin, Diego akhirnya membantu Mika untuk menyusup ke tempat Samuel. Tapi aksi mereka itu ketahuan oleh salah satu anak buah Samuel. Sementara itu, di tempat lain, Samuel kemudian bertanya kepada McCoy siapa wanita cantik yang sedang berjualan di tempatnya. Ternyata Samuel tidak tahu kalau wanita itu adalah istri McCoy. Jadi McCoy langsung meminta izin kepada bosnya agar memperbolehkan Krista berjualan di tempat ini. Oh, sige. Singkat cerita, ketika sabung ayam udah selesai, Mika sengaja menunggu para penjudi yang akan pulang. Dan akhirnya berhasil merayu pria kaya bernama Tony untuk mantap-mantap di dalam mobilnya. Di sisi lain, anak buah Samuel lalu melapor kalau Diego telah membantu Mika masuk ke kawasan ini. Dan Samuel akhirnya memberikan Diego pelajaran yang setimpal dengan perbuatannya. Ketika sampai di rumah, McCoy kemudian meminta izin kepada Krista kalau dia ingin menjadi bandar judi seperti Samuel. Namun dari dulu Krista gak setuju kalau McCoy terjun langsung untuk berjudi. Karena walaupun kondisi mereka masih miskin, Krista sangat bersyukur mereka tidak memiliki hutang. At least hindi tayo baon sa utang. Mendengar ucapan itu, McCoy jadi merasa sedikit kesal kepada Krista. Karena bagaimana mungkin dia bisa merasa bahagia dengan kondisi mereka yang seperti ini. Tanpa disangka, perkataan McCoy itu membuat Krista merasa kecewa, sehingga McCoy langsung meminta maaf dan mengajak istrinya untuk bercocok tanam.
sila sa iyo. Handala lang ako ng pak. Walaupun kemarin McCoy udah meminta maaf, dia ternyata tetap nekat untuk berjudi menggunakan ayam Samuel. Beruntung hari itu McCoy menang taruhan, jadi dia punya sedikit uang untuk membelikan makanan bagi Krista. Tapi Krista malah menganggap apa yang dilakukan suaminya itu adalah pemborosan. Naku, mahal. Sayang lang yan. Minsan na nga lang akong kumita ng malaki tapos ganyan pasas. Karena udah menang sekali, McCoy jadi percaya diri untuk berjudi lagi. Namun hari itu dia malah kalah, dan ayam yang dia pinjam secara diam-diam dari Samuel udah mati. McCoy pun jadi bingung gimana caranya membayar kekalahannya. Jadi dia mengajak Krista kabur dari tempat itu, dan menyuruh Krista untuk meninggalkan dagangannya. Mahal, tara na. Ha? Nakalo ko sa pustahan. Saglit lang. Iwan niyo yung paninda niyan. Bakit pati paninda? Kemudian sesampainya di rumah, Krista langsung ngomel-ngomel kepada McCoy yang tidak menurutinya agar berhenti berjudi. McCoy yang bingung pun akhirnya nekat mencuri ayam milik Samuel, tapi aksinya itu ternyata dilihat oleh Diego yang langsung memergokinya. Karena udah terlanjur ketahuan, McCoy lalu meminta tolong agar Diego menjaga rahasia ini, dan mengatakan kalau dia terpaksa mencuri ayam akibat terlilit utang. Awalnya Diego merasa kasihan mengetahui situasi McCoy, namun karena dia takut terlibat dalam masalah ini, Diego akhirnya memilih untuk melaporkannya kepada Samuel. Boss, tignan mo. Nasa kondisyon na. May gusto po akong sabihin sa inyo. Gara-gara permasalahan ini, Samuel menyuruh anak buahnya untuk menangkap McCoy dan Krista, serta menghajar McCoy sampai babak belur. Krista tentu merasa kasihan melihat kondisi McCoy, jadi dia berjanji akan membayar semua kerugian Samuel dan meminta Samuel agar berhenti memukuli suaminya. Magbabayaran po namin. Magtatrabahuan namin. Mengetahui mereka berdua hanyalah orang miskin, Samuel tidak percaya kalau Krista bisa mengganti kerugiannya. Oleh karena itu Samuel memaksa Krista agar melayaninya ganti oli. Namun setelah mereka selesai mantap-mantap, Samuel ternyata tidak mau melepaskan McCoy dan tetap meminta Krista agar membayar uang ganti rugi akibat ulah suaminya. Pagtrabahuan niyo yung utang niyo. Di malam harinya, Krista kemudian curhat kepada Mika tentang Samuel yang udah mengajaknya bercocok tanam tapi tidak mau melepaskan McCoy. Krista pun merasa menyesal telah melayani Samuel, sehingga kini dia ingin balas dendam kepada Samuel dan meminta Mika untuk membantunya. Papayag ng ninyo, baka ba? Babayarin ko silang lahat, Mikay. Agar Mika bisa masuk ke kawasan Samuel, dia lalu kembali mendekati Tony untuk mendapatkan kepercayaan dan mengajak Krista untuk melayani Tony bersama-sama. Surprise mo sa akin. Setelah itu Mika dan Krista segera mendatangi Diego untuk mengambil paksa kunci gudang yang Diego pegang agar Krista bisa membebaskan McCoy. Sebelum Krista membebaskan suaminya, pertama-tama dia ingin balas dendam terlebih dahulu kepada Samuel. Pada saat itu Krista mengatakan kalau dia kangen mantap-mantap dengan Samuel, sambil membujuk Samuel agar dia diperbolehkan untuk menjadi bandar judi di Sabung Ayam hari ini. Baka gusto mo akong gawing Krista mo. Setelah mendapat kepercayaan dari Samuel, Krista dan Mika ternyata udah menyabotase ayam aduan Samuel, sehingga Samuel akhirnya mengalami banyak kekalahan. Kerugian ini tentunya membuat Samuel merasa sangat marah. Namun pada saat itu, Krista udah menghilang dari tempat judi dan ternyata sedang menolong McCoy untuk kabur. Nasaan si Krista? Mahal, saan tayo pupunta? Bahala na. Basta makaalis tayo dito. Dalam hidup ini, cinta seringkali diuji bukan dengan kebahagiaan, tetapi dengan kesulitan. Dan ketika orang yang kita sayangi terjebak dalam masalah, terkadang kita rela melakukan apa saja demi menyelamatkannya, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan harga diri dan kebahagiaan kita sendiri. Seharusnya McCoy punya kesempatan untuk berhenti berjudi sebelum harga diri istrinya dirampas oleh bosnya sendiri. Dan sekarang McCoy pasti sangat menyesal, karena dia lupa kalau keputusan terbaik adalah berani meninggalkan sesuatu yang merusak hidup mereka. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Krista. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.